semua peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang di acara webinar dari IKA Prama Supply Chain Club. Di mana kami kali ini akan membahas mengenai food safety in cold chain logistik. Telah hadir bersama kami adalah pembicara dari MGM Posko, Bapak Nandi Swandi, dari McEasy, co-foundernya sendiri langsung, Bapak Raymond Sutiono, dan kebetulan juga ada faculty member dari Universitas Pelatihan Mulia, Ibu Nur Hayati. Ini acara ini akan membahas mengenai keamanan sudut pandang dari dunia logistik, khususnya di cold chain logistik, di mana ini adalah suatu tren belakangan ini banyak orang mempergunakan logistik untuk pengiriman bahan baku frozen dan sebagainya. Jadi saya baru ngobrol loh, Pak Nandi Swandi punya banyak produk yang makanan, terutama es krim yang disimpan di sana. Mungkin akan sangat menarik sekali untuk kita mendengarkan paparan yang akan disampaikan. Oke, mungkin sebelum mulai, Iqbal tolong bantu untuk admit semuanya masuk, Iqbal ya. Oke. Oke, next. Kita langsung saja kali ya. Indonesia Raya. Indonesia Raya, benar. Mohon kepada peserta untuk ikut menyalakan kamera untuk lagu Indonesia Raya. Gangguan dengan Terima kasih. Untuk berikutnya, saya ingin mengingatkan untuk menyalakan, untuk mematikan speakernya, nanti saya akan masukkan untuk background zoom-nya. Oke, kita melanjut ke sesi pertama yang akan dibawakan oleh Pak Nandi Swandi. Saya akan bacakan sekilas mengenai Pak Nandi Swandi. Pak Nandi Swandi adalah General Marketing, General Manager untuk Marketing and Komersial dari PT Mulia Posko Utama atau lebih dikenal dengan MGM Posko, sudah sejak 2013 sampai sekarang, sudah sangat berpengalaman sekali. Sebelumnya juga menjabat GM Marketing Operation di PT Tirta Solusi Utama dan pernah juga menjabat di Sales Manager Area Sales Manager PT Sofin Martin Indonesia. Beliau adalah lulusan dari Universitas Padjadjaran Bandung dan sangat banyak sekali pengalaman sebagai pembicara. Saya sebutkan beberapa di antaranya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan,
Taiwan External Trade and Development Council, ARPI, Asosiasi Rantai Perdagangan Indonesia, Global Cold Chain Alliance, Minuno Foundation, juga dengan Bulog. Nah, kita lihat sekali bahwa Pak Nandi Suami sangat pengalaman dalam bidang cold chain logistik. Oke, waktu dan tempatnya kami persilakan Pak Nandi, silakan. Baik Pak Rizky, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anggota IKAPRAMA yang saya hormati dan Bapak Ibu semuanya. Sangat berbahagia sekali di sore hari ini kita bisa bersilaturahim ya dalam acara ini, dan kita akan coba sharing tentang suatu materi yang seperti disampaikan Pak Rizky ini sangat-sangat menarik Bapak Ibu semua, karena ini adalah suatu bidang yang dalam 10 dan 20 tahun terakhir ini berkembang cukup signifikan di Indonesia. Jadi menurut saya sangat tepat jika kita sama-sama di sore hari ini kita membahas mengenai cold chain logistik. Secara spesifiknya lagi kita akan bicara juga mengenai food safety di cold chain logistik. Oke, saya izin untuk share materinya. Oke, Bapak Ibu semuanya, pertama-tama saya ingin memperkenalkan sedikit background dari perusahaan kami saat ini. MGM Bosko Logistik adalah salah satu pioneer di industri cold chain logistik di Indonesia. Jadi pengalaman kami sudah lebih dari 20 tahun di cold chain logistik. Sebetulnya kami sudah mulai menggunakan cold chain logistik itu sebetulnya lebih jauh lagi ya, dari tahun 65, karena grup kita dulu adalah salah satu perusahaan awal yang mengekspor produk olahan seafood, terutama ikan tuna ya, ke Europe, ke Amerika, dan ke Jepang. Di mana dalam prosesnya tentu saja kita harus memenuhi standar cold chain sesuai yang ditetapkan di negara-negara tersebut, Bapak Ibu semuanya. Jadi secara prakteknya kita sudah dari tahun 65, nah tapi baru 20 tahun yang lalu kita bergerak ke cold chain logistics services ya, seperti itu. Kita bertindak sebagai vendor logistik khusus untuk cold chain. Karena kita sudah memiliki pengalaman yang cukup lama seperti itu, sehingga dari awal kita menjalankan bisnis ini kita langsung mendapatkan klien-klien yang cukup strategik ya, yang cukup besar, karena kondisinya di 20 tahun yang lalu cold chain logistik ini masih berupa barang mewah Bapak Ibu, karena facility yang kita bangun ya, baik itu cold storage-nya maupun river truck-nya itu masih memerlukan biaya yang cukup mahal gitu ya, sehingga hanya perusahaan-perusahaan tertentu yang bisa memanfaatkan fasilitas cold chain logistik gitu ya. Sangat berbeda dengan yang terjadi saat ini gitu ya, di mana hampir semua perusahaan gitu ya, baik itu yang berupa corporate maupun perusahaan pribadi, itu bisa memanfaatkan facility cold chain logistik dengan bekerja sama dengan perusahaan seperti MGM Bosko, Bapak dan Ibu semuanya. Oke, jadi saat ini kami memiliki 4 fasilitas cold storage ya. Jadi ada di Sidoarjo, kemudian ada 2 di Jati Asih Bekasi, dan 1 di Makassar. Nah, tapi selain itu juga kami bekerja sama dengan beberapa rekanan kami, Bapak Ibu, untuk melayani para customer juga di Kota Medan, kemudian Banjarmasin, kemudian Palembang, Makassar, Semarang, dan juga Pekanbaru, seperti itu. Jadi niat kami adalah ingin membangun network seluas-luasnya untuk cold chain logistik di Indonesia, dengan harapan agar para customer, para perusahaan yang memerlukan pelayanan cold chain logistik itu bisa kita layani di sebanyak mungkin kota. Jadi akan meminimalisir terjadinya loss of sales dari para customer, di mana mereka sebetulnya ada permintaan di kota-kota selain yang ada di Pulau Jawa, tetapi karena ketiadaan fasilitas yang di sana, mereka tidak bisa melakukan pemasaran di kota-kota tersebut. Nah, selain fasilitas gudang juga kami sekarang memiliki 800 lebih truk berpendingin berbagai tipe ya, dari kapasitas 1 ton sampai 22 ton. Jadi secara pelayanan Bapak Ibu bisa lihat kita tidak hanya melayani untuk cold storage dan distribusi ya, kami juga melayani value added services dan 3PL solution. Jadi beberapa perusahaan yang menjadi kliennya kami ya, seperti PT Unilever, Java Group, Malindo Group, dan lain-lain,
mereka sudah menyerahkan sebagian besar kegiatan logistiknya ke MJM Bosco seperti itu. Jadi mereka hanya tinggal fokus di product development atau di production dan di sales. Semua kegiatan yang berkaitan dengan logistik itu sudah dihandle oleh MJM Bosco. Oke, nah sekarang kita mulai masuk ke detail materinya, Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita bicara logistik sebetulnya secara umumnya adalah pengelolaan arus barang dari tempat asal ke tempat tujuan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi bagaimana caranya kita mengelola perpindahan barang dari titik A ke titik B ke titik C dan seterusnya sesuai dengan permintaan customer. Jadi jika kita lihat secara lebih detail komponen dari logistik itu terdiri dari beberapa komponen ya. Tentu saja di situ akan melibatkan transportasi, kemudian juga akan melibatkan inventory, gudang, manajemen informasi, pengemasan dan keamanan. Nah, hal-hal ini yang kita perlukan agar kita bisa melakukan suatu kegiatan logistik yang sempurna gitu ya. Tidak ada permasalahan di dalam prosesnya. Nah, tetapi jika kita bicara mengenai negara kita sendiri ya, Indonesia, Bapak Ibu bisa lihat, ini adalah area coverage-nya MJM Bosco saat ini. Yang jadi challenge-nya adalah negara kita terdiri dari banyak sekali pulau, ya, sehingga dalam prakteknya kita mempraktekkan logistik di Indonesia, terutama cold chain logistik, ini tentu ada tantangan lebih ya dibandingkan dengan dry logistik, karena kami harus memastikan bahwa rantai pendingin yang kita lakukan itu tetap terjalin dengan sempurna meskipun kita harus mendeliver ke daerah-daerah yang cukup remote, ke daerah-daerah yang cukup terpencil, ke daerah-daerah yang jaraknya cukup berjauhan dan melewati lautan seperti itu. Jadi ini yang menjadi challenge-nya kita dalam menjalankan bisnis cold chain logistik di Indonesia. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan lebih detail lagi mengenai cold chain logistik, Bapak dan Ibu. Jadi hal ini yang perlu kita pahami semua karena seringkali ada orang beranggapan, oke, kita sudah menggunakan cold storage, kita sudah menggunakan truk berpendingin, itu berarti sudah cold chain logistik. Ya, dalam kenyataannya itu belum cold chain logistik, Bapak dan Ibu. Mungkin itu sudah bisa disebut sebagai cold logistik atau logistik yang berpendingin, tapi belum bisa disebut sebagai cold chain logistik. Karena intinya adalah dari chains-nya, yaitu dari rantainya, di mana dari satu proses ke proses yang lain, dari satu tempat ke tempat lain, kita pun harus memastikan di antaranya itu tetap menggunakan temperatur kontrol. Jika kita melihat Bapak Ibu dari diagram yang saya tampilkan gitu ya, dari sisi pasokan, kemudian ke penyimpanan, kemudian ke pelanggan, dan di antaranya ada proses transportasi, dan di antaranya pun gitu ya, dalam proses perpindahan dari gudang pasokan ke transportasi, dari transportasi ke gudang penyimpanan, dari gudang penyimpanan ke transportasi yang kedua, dari transportasi yang kedua ke pelanggan gitu ya. Di antaranya pun ini kita harus menggunakan suhu yang terkendali atau temperatur kontrol. Jadi bongkar muat harus terjadi atau dilaksanakan di dalam kondisi suhu yang terkendali. Nah, inilah yang membedakan cold chain logistik dengan cold logistik atau dengan dry logistik, Bapak dan Ibu. Jadi secara kesimpulannya adalah cold chain logistik adalah pengelolaan suhu secara berkelanjutan tanpa terputus dari awal sampai akhir tujuan. Gitu ya, karena basically kita biasanya ada yang kita sebut sebagai first mile delivery, middle mile delivery, dan last mile delivery. Dalam semua prosesnya pun kita harus memastikan dilakukan dalam kondisi berpendingin. Nah, praktek yang seringkali terjadi di cold logistik di Indonesia adalah mungkin mereka sudah menggunakan gudang yang berpendingin dan sudah menggunakan truk yang berpendingin. Tapi dalam proses antaranya ini Bapak dan Ibu gitu ya. Jadi pada saat produk itu menunggu gitu ya, sudah dikeluarkan dari ruangan gudang, kemudian menunggu kendaraannya datang gitu ya, atau nunggu dalam proses loadingnya, itu pun disimpan dalam kondisi yang tidak berpendingin. Nah, ini tentu saja dalam konsep cold chain logistik ini tidak memenuhi syarat gitu ya, karena dalam proses antaranya pun itu harus dilakukan dalam kondisi ruangan yang temperatur kontrol atau dalam kondisi ruangan yang berpendingin. Nah,
mengenai suhunya sendiri ini tentu tergantung dari jenis produk yang dihandle ya. Jadi tadi sudah disampaikan Pak Rizky, MJ Bosco menghandle produk ice cream diantaranya, tapi sebetulnya range produknya sangat beragam sekali, Bapak dan Ibu, bukan hanya ice cream. Kita juga menghandle beberapa komoditi ya, seperti daging sapi, daging ayam, sampai juga beberapa jenis sayur-sayuran, farmasi, dan lain-lain seperti itu. Oke, nah selanjutnya dalam cold chain logistik juga kita mengenal beberapa temperatur kontrol atau temperatur setting Bapak dan Ibu, yang dimana tujuannya adalah untuk menjaga kualitas produk, itu yang pertama. Kesadaran masyarakat Indonesia ya akhir-akhir ini untuk mengkonsumsi produk yang disimpan dalam kondisi yang temperatur kontrol ini sekarang sudah jauh lebih meningkat dibanding 10 atau 20 tahun yang lalu Bapak dan Ibu. Ini juga seiring dengan perkembangan industri retail di Indonesia yang sudah begitu berkembang ya. Jadi modern market di Indonesia sudah berkembang sangat pesat, di mana di sana juga memerlukan penanganan produk yang memerlukan temperatur kontrol, dan itu pasti tujuannya adalah untuk menjaga kualitas produk agar bisa dipastikan kualitas produk yang disimpan dan didistribusikan itu bisa terjaga dengan sebaik-baiknya. Yang kedua adalah tujuannya adalah untuk menjaga keamanan produk untuk dikonsumsi atau food safety. Ada beberapa produk, Bapak dan Ibu, akan menimbulkan efek negatif seperti itu karena penurunan kualitas dari produk tersebut diakibatkan karena tidak disimpan di dalam suhu yang proper. Nah, jadi fungsi dari cold chain logistik juga adalah untuk menjaga keamanan produk tersebut agar tetap aman untuk dikonsumsi oleh konsumen. Seperti itu. Dan fungsi yang ketiga adalah untuk memperpanjang waktu simpan produk. 20 tahun yang lalu, Bapak dan Ibu, masih banyak sekali produk yang sebetulnya secara standar harus disimpan dalam ruangan berpendingin gitu ya, tetapi hanya bisa disimpan dan didistribusikan dalam kondisi yang tidak berpendingin, sehingga akibatnya adalah produk tersebut tidak bisa disimpan dalam waktu lama. Akibatnya ya manufakturer gitu ya atau perusahaan-perusahaan yang memproduksi value added product, mereka bekerja kejaran dengan waktu gitu ya. Begitu juga orang yang tujuannya adalah hanya untuk dikonsumsi gitu ya, karena mereka tidak bisa menyimpan produk ini terlalu lama gitu ya. Mereka tentu saja untuk waktu inventorinya, jangankan kita bicara bulan gitu ya atau minggu gitu ya, mungkin mereka hanya bisa menyimpan dalam hitungan jam. Produk atau bahan baku yang mereka terima harus bisa diproduksi atau diolah hanya dalam hitungan 1 atau 2 jam. Sehingga dalam proses produksinya pun itu tidak bisa terlalu efisien, Bapak dan Ibu. Nah, mengenai pembagian suhunya ya di dalam cold chain, kita mengenal ada beberapa suhu. Yang pertama, yang paling umum adalah suhu frozen. Range-nya antara -20 sampai -23 derajat Celcius. Biasanya produk yang disimpan dalam suhu frozen itu diantaranya adalah ice cream, kemudian daging sapi, ayam, ikan, makanan olahan atau value added product, kemudian ada adonan beku, ada butter, dan lain-lain. Kemudian ada rentang suhu yang kedua di suhu chill, antara 0 sampai +5 derajat Celcius. Jadi ini rentangnya sudah masuk ke suhu plus, tapi maksimal hanya di +5. Biasanya produk yang disimpan dalam suhu ini adalah buah-buahan, sayur, bawang, essence, ya, atau vaksin. Nah, sejak tahun 2020 kemarin, Bapak Ibu, ya, sejak dimulainya pandemi, ya, masyarakat Indonesia baru banyak menyadari pentingnya cold chain, Bapak Ibu. Karena kita sangat memerlukan cold chain logistik untuk mendistribusikan vaksin COVID-19. Nah, kami sebagai salah satu penyedia jasa cold chain logistik, kami kemarin mendukung pemerintah dalam hal ini di 20 kota lebih untuk mendistribusikan vaksin COVID-19, Bapak dan Ibu. Dan vaksin COVID ini juga salah satu yang disimpan di suhu chill, yaitu antara 0 sampai +5 derajat Celcius ya untuk Sinovac. Kemudian untuk yang ketiga, kita ada rentang suhu ambient atau AC, biasanya rentangnya antara +18 sampai +23 derajat. Jadi meskipun ini kita lihat suhunya sudah cukup tinggi Bapak Ibu, tapi ini tetap masuk kategori temperatur kontrol agar suhunya tidak mencapai di bawah +18 dan +23. Jadi uniknya di cold chain logistik Bapak dan Ibu ya, rentang suhu yang sudah ditentukan itu harus kita jaga
Karena produk yang disimpan di rentang suhu tersebut betul-betul tidak boleh keluar dari rentang suhu yang sudah ditentukan. Gitu ya. Karena jika kita simpan di suhu yang lebih rendah, tentu juga akan rusak, kita simpan di suhu yang lebih tinggi pun akan rusak. Bahkan ada beberapa produk, Bapak dan Ibu, hanya bisa disimpan dalam rentang suhu yang hanya 3 derajat Celcius. Contoh ya, misalnya untuk komoditi bawang putih, rentang suhu penyimpanannya itu hanya boleh antara -1 sampai -3, Bapak Ibu. Jika kita simpan lebih rendah dari -3, misalnya mencapai -5, -10, maka produk tersebut akan menghitam dan rusak. Gitu ya. Tetapi jika kita simpan juga di suhu yang lebih tinggi dari -1, misalnya kita simpan di suhu 0, +1, dan seterusnya, maka produk tersebut bisa bermetabolisme, bisa tumbuh, sehingga nilai jualnya pun akan jauh menurun. Sehingga pengaturan suhu di dalam cold chain logistik itu sangat spesifik. Jika kebutuhan produknya hanya rentangnya 3 derajat, maka kita harus memastikan suhu yang terpapar, yang kita treatmentkan ke produk tersebut juga hanya 3 derajat tersebut. Nah, contoh suhu untuk yang suhu ambient itu bisa diaplikasikan untuk beberapa jenis produk ya, diantaranya coklat, kopi, breadcrumb, farmasi, beras, makanan kaleng, dan lain-lain. Nah, jadi ini adalah beberapa contoh rentang suhu yang biasa kita aplikasikan di cold chain logistik. Oke, selanjutnya Bapak dan Ibu, kita mulai masuk ke food safety ya. Jadi yang pertama, hal ini juga yang seringkali diabaikan ya dan tidak disadari oleh para pelaku cold chain seperti itu, bahwa ruang penyimpanan atau cold storage itu adalah bukan ruang pembekuan ya gitu ya. Jadi hanya ruang penyimpanan. Untuk proses pembekuan bisa dilakukan dengan menggunakan fasilitas khusus ya, diantaranya adalah air blast freezer atau ABF. Ada juga jenis lain misalnya EQF dan lain-lain, di mana kita membekukan produk dalam suhu -40 dalam kurun waktu 6 sampai 8 jam. Jika produk itu sudah selesai dibekukan di ABF, baru produk tersebut kita tempatkan di dalam ruang penyimpanan atau di dalam cold storage. Jadi kalau kita lihat prakteknya ya, misalnya dalam kehidupan sehari-hari kita di rumah, Bapak Ibu, seringkali kita sendiri gitu ya, atau istri kita di rumah, membeli produk yang fresh, tidak dalam keadaan beku, kemudian dimasukkan begitu saja ke kulkas, gitu ya. Nah, ini seringkali dianggap prakteknya di dalam cold storage itu sama, Bapak Ibu, gitu ya. Jadi dulu kita seringkali melihat gitu ya, beberapa rekanan kami yang mengoperasikan cold storage, mereka mengeluhkan ke kami, "Pak, ini ternyata konsumsi listrik kita tinggi sekali ya. Ini ternyata suhu di dalam cold storage kita kok jadinya fluktuatif, naik turun." Pada saat kita lihat prakteknya, ternyata mereka melakukan yang tadi saya sampaikan gitu ya. Mereka memasukkan produk dalam kondisi yang masih fresh, belum beku ke dalam cold storage-nya mereka. Jika kita memasukkan produk yang masih hangat ke dalam cold storage, otomatis si produk tersebut akan mengkontribusi suhu yang tinggi ke dalam cold storage. Akibatnya, sistem pendingin di dalam cold storage akan bekerja lebih keras untuk mendinginkan dan membekukan si produk tersebut. Nah, efek negatifnya bukan hanya itu, Bapak dan Ibu. Ini ada beberapa yang saya catat gitu ya. Yang pertama juga bisa menimbulkan kontaminasi silang antar produk. Ini yang berkaitan dengan food safety ya. Jika Bapak Ibu sudah menyimpan produk yang beku di dalam cold storage, kemudian memasukkan produk yang masih fresh, misalnya daging ayam, daging sapi gitu ya, yang masih belum beku, apalagi masih ada darahnya dan lain-lain gitu ya. Tentu saja produk yang tidak beku ini bisa menimbulkan kontaminasi ke produk-produk lainnya yang sudah ada di dalam gudang kita. Yang kedua, bisa menyebabkan suhu produk tidak merata, ya, tentu saja karena jika kita membekukan produk di dalam cold storage, maka yang terjadi adalah mungkin dalam waktu 24 jam ya, produk tersebut akan membeku. Tapi proses pembekuannya adalah slow freezing, terjadi dalam waktu yang lambat. Bapak Ibu, akibatnya suhu di dalam produk menjadi tidak merata. Yang kedua, efek dari pembekuan lambat juga produk akan mengalami dehidrasi, Bapak Ibu. Sehingga kadar air yang terkandung di dalam produk ini akan menurun dengan drastis, apalagi untuk produk yang tidak dikemas dengan baik ya, seperti itu. Efek lainnya adalah akan timbul lapisan es atau bunga es di permukaan produk. Kemudian produk akan mengalami perubahan warna. Sekali lagi ini karena efek dari slow freezing.
yang tadi saya sampaikan juga ini akan menyebabkan konsumsi listrik di cold storage menjadi lebih meningkat. Karena kita memasukkan produk yang belum dalam kondisi membeku seperti itu ke dalam cold storage yang seharusnya hanya diisi dengan produk yang sudah beku sempurna. Ini adalah efek dari pembekuan lambat atau slow freezing. Nah, kemudian yang kedua yang kaitannya dengan food safety adalah kita harus betul-betul memperhatikan produk yang kita terima di dalam cold storage-nya kita, Bapak dan Ibu. Jadi ada persyaratannya khusus ya, jika produk yang kita terima adalah yang seharusnya disimpan di suhu freezer atau suhu frozen, maka produk yang kita terima di gudang cold storage kita, syaratnya adalah suhu permukaannya harus minimal minus 6 derajat Celcius, dan suhu produk di bagian dalamnya harus minimal minus 10 derajat Celcius. Nah, kami sendiri di setiap cold storage yang kami miliki, kita memiliki tim QC sendiri yang akan mengkontrol setiap produk yang akan masuk. Ya, jadi kami menggunakan pengukur suhu gitu ya, baik yang manual maupun yang infrared seperti ini untuk mengecek dan memastikan agar produk yang masuk ke dalam cold storage kita memang sudah beku sempurna gitu ya. Nah, kalau ada kejadian seperti ini ada contoh produk yang ditolak Bapak dan Ibu. Pertama adalah kejadian karena suhunya sudah di atas 0 derajat. Contoh di sini, ini suhunya sudah plus 3 derajat. Kemudian juga produk sudah ada perubahan warna dan ada tanda-tanda bekas thawing ya. Jadi thawing itu pernah terjadi defrost. Jadi produknya pernah mencair kemudian membeku kembali, Bapak Ibu ya. Jadi produk yang sudah mengalami thawing tentu saja secara kualitas sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan. Jadi dalam prakteknya, jika kami menerima produk yang dalam kondisi tidak sesuai standar gitu ya, apakah suhunya yang sudah di atas 0 atau sudah terlihat indikasi bahwa produk ini pernah membeku gitu ya, maka petugas kami di gudang akan menolak produk tersebut dan akan direkomendasikan untuk dibekukan terlebih dahulu di fasilitas ABF atau AKF. Oke, kemudian hal lainnya yang berkaitan dengan food safety adalah masalah pengaturan suhu ya Bapak dan Ibu. Jadi untuk pengetahuan kita bersama, secara idealnya Bapak dan Ibu, setiap cold storage atau sarana penyimpanan atau gudang berpendingin itu harus memiliki 4 layer suhu. Yang layer pertama adalah di bagian luar, ya, di bagian luar loading dock itu biasanya berkisar di atas 30 derajat Celcius, terutama kita di Indonesia yang bersuhu tropis seperti itu. Kemudian akan ada layer kedua, ya, yaitu area platform. Jadi setiap kita akan memuat produk ke dalam kendaraan atau setelah di loading dari kendaraan, itu akan disimpan sementara di area platform. Ya, area platform ini suhunya antara plus 5 sampai plus 10 derajat Celcius. Kemudian produk yang kita terima setelah masuk ke area platform akan kita masukkan ke area anterum atau area antara, biasanya suhunya antara 0 sampai 5 derajat Celcius. Tetapi dalam prakteknya kami pun kadang-kadang men-setting anterum di suhu minus 1 sampai minus 5 derajat Celcius jika kita banyak memiliki produk yang perishable ya, seperti ice cream Bapak dan Ibu. Nah, kemudian baru ke chamber ya. Ini adalah suhu yang kita set di chamber. Jika itu suhu frozen, maka akan kita set di suhu minus 20 sampai minus 25. Seperti itu, sehingga kita akan ada 4 lapisan suhu. Jadi ini adalah settingan secara defaultnya yang biasa kita set di setiap fasilitas cold storage MGM Bosco. Kita harus memastikan ada 4 layer suhu yang kita set di dalam fasilitas tersebut. Nah, fungsinya adalah pertama, untuk mencegah agar debu, kotoran, dan kontaminan lain tidak masuk ke dalam chamber cold storage, Bapak dan Ibu ya. Kemudian yang kedua adalah untuk mencegah agar uap air juga tidak masuk ke dalam chamber dan menimbulkan bunga es. Nah, jika kita melihat cold storage yang konvensional, mungkin kalau boleh kita bilang seperti itu, tidak menerapkan layer suhu seperti ini, biasanya di dalam chambernya itu, di atas lantainya itu akan ada lapisan es yang cukup tebal.
Kemudian juga di dindingnya juga itu biasanya ada lapisan es dan bunga es, Bapak Ibu. Kemudian juga di atas di atas produk yang disimpan juga biasanya ada lapisan bunga es seperti salju. Nah, ini sebagai tanda-tanda bahwa ruangan cold storage tersebut itu sudah dimasuki oleh uap air yang masuk dari area luar ke ruangan chamber. Pak, nanti mohon maaf Nila, waktunya sudah habis, tolong dipersingkat. Oke, saya akan sebut apa. Oke, yang fungsi yang selanjutnya adalah untuk menjaga suhu di dalam chamber agar selalu stabil. Oke, yang selanjutnya adalah untuk kontaminasi silang ya Bapak dan Ibu. Kita harus memastikan tidak terjadi kontaminasi silang karena ada beberapa produk yang menimbulkan bau. Ini contohnya adalah produk bawang putih Bapak Ibu ya, baunya sangat-sangat menyengat. Yang kedua adalah produk yang mengeluarkan gas CO2. Ini saya tampilkan contohnya adalah produk kentang hidup, itu bisa mengeluarkan CO2, dan juga adalah produk yang mengandung alkohol dan mengandung babi ya, atau produk non halal. Kami sendiri kebetulan memiliki kebijakan bahwa kami hanya menyimpan dan mendistribusikan produk yang halal seperti itu. Oke, ini mungkin yang terakhir ya Pak Rizky. Dalam praktek logistik kami sehari-hari juga kita ada beberapa hal penting yang harus kita perhatikan berkaitan dengan food safety ya. Pertama adalah sanitasi. Ya, kami harus memastikan semua area cold storage kami selalu dalam keadaan bersih ya, tidak ada kontaminan yang menempel di lantai dan lain-lain. Kami pun akan mengaplikasikan desinfektan khusus yang food grade ya untuk membunuh kuman. Yang kedua adalah monitoring suhu baik di dalam cold storage maupun di dalam truk berpendinginnya kami. Itulah kenapa kami sangat ketergantungan gitu ya juga dengan perusahaan lain seperti McEasy ya yang menyediakan sistemnya untuk kami sehingga memungkinkan kami untuk memonitor secara real time suhu di dalam truk yang sedang digunakan untuk delivery. Dan kemudian adalah maintenance. Ini sangat penting untuk mencegah kebocoran amoniak dan lain-lain gitu ya yang akan mengkontaminasi produk. Juga mencegah olinya bocor gitu ya di dalam forklift yang kita gunakan dan juga untuk mencegah kondensasi. Kemudian hal penting harus kita perhatikan adalah pest control Bapak Ibu gitu ya. Dan ini juga sering diabaikan gitu ya. Kita harus menjaga jangan sampai ya fasilitas cold storage kita itu dimasuki oleh binatang misalnya seperti tikus, kecoa dan lain-lain yang akan meninggalkan kotoran yang akan menyebabkan kontaminasi terhadap produk yang disimpan. Berikutnya adalah ini yang cukup penting, food grade gitu ya. Semua fasilitas gudang kami menggunakan material yang food grade atau aman untuk makanan, termasuk juga bahan-bahan sanitasi yang kita gunakan harus memiliki sertifikat food grade. Seperti itu. Oke, mungkin itu dulu Pak Rizky yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti kita bisa lanjutkan dari diskusi setelah penyampaian materi selesai dari narasumber yang lainnya. Terima kasih Pak Nandi. Saya rasa memang materinya cukup bagus sekali. Saya sekali melihat kayaknya banyak pertanyaan, tapi nanti akan kita review di belakang ya Pak Nandi. Terima kasih Pak Nandi. Terima kasih waktunya. Sama-sama Pak. Kita melaju ke pembicara berikutnya, yaitu dari McEasy. Ini akan diwakili oleh foundernya sendiri, co-founder lebih tepatnya, Pak Raymond Sutiono. Saya akan bacakan sedikit informasi tentang Bapak Raymond Sutiono. Bapak Raymond Sutiono memulai McEasy pada tahun 2017. Ini sebagai startup yang dibuat bersama rekan-rekannya untuk menjadi solusi teknologi dunia logistik dan transportasi bisnis to bisnis. Sekilas tentang Pak Raymond adalah mantan engineer yang bekerja di pabrik Ford di USA, dan produk yang ditawarkan dari McEasy adalah 3 solusi utama, yaitu Vehicle Smart Management System, yang kedua adalah Transportation Management System, dan Smart Driver Application. Itu semua apa saya kira akan diperjelas lagi di materi yang akan disampaikan Pak Raymond. Pak Raymond juga sudah memperoleh gelar S1 dan S2 di bidang Mechanical Engineering dari Purdue University of USA. Saya pikir cukup kompeten sekali untuk menyampaikan materi yang akan disampaikan di bidangnya. Oke, Pak Raymond, silahkan. Terima kasih atas introduction-nya dari Pak Rizky, dan terima kasih kesempatannya untuk bisa
share kepada teman-teman Ika Prama. Mungkin ini pertama kali dari saya untuk bisa diberi kesempatan di sini. Semoga saya bisa memberikan paparan bagaimana sebenarnya teknologi dari solusi digital yang sekarang lagi hot ya, memang kalau di logistik dan di tahun ini terutama banyak sekali di cold chain, itu bisa kita bisa memberikan sedikit gambaran gitu bagaimana kita bisa memberikan solusi yang baik di Indonesia gitu. Jadi ini oke. Tadi mungkin sudah disebutkan gitu ya oleh Pak Nandi banyak hal di sini oleh Pak Nandi, dan kebetulan memang kalau MGM itu merupakan klien dari kami juga. Jadi ya kita juga diberikan kesempatan oleh mereka untuk memberi solusi. Semoga bisa juga jangka panjang itu. Banyak pemaparan yang kita sampaikan di sini, mungkin dari sisi food safety-nya, kebutuhannya, mungkin sudah diberikan perspektif dari tadi Pak Nandi untuk info-infonya semua gitu, apa yang diperlukan gitu dari sisi food safety-nya, quality check-nya gitu. Nah, kalau dari sisi yang saya ingin menjelaskan di sini sebenarnya itu bagaimana peran yang sekarang lagi hot yaitu logistik atau digitalisasi 4.0 gitu. Kita ngomong bisa berpengaruh nih kepada logistik di Indonesia, dan tepatnya dengan topik di mana sih sebenarnya cold chain itu kita bisa mensupport. Pada dasarnya memang kita melihat dari sisi di Indonesia itu kebanyakan memang masih kita proses logistik itu masih manual atau kebanyakan masih kita omongnya itu pen and paper gitu. Nah, kita kepingin masuk nih membantu bagaimana tahap demi tahap, kita bilangnya sih baby step dari awal sampai akhirnya Indonesia itu bisa menjadi modern untuk proses transportasinya gitu. Nah, jadi tadi mungkin sudah disampaikan oleh Pak Rizky, thank you. Untuk kita merupakan perusahaan dengan teknologi SaaS atau software as a service. Jadi tujuan kami untuk meningkatkan traceability operasional perusahaan transportasi dan supply chain. Kita berdiri 2017, kita memang ingin fokus di tech dan software, dan bagaimana kita bisa memberikan solusi lebih baik kepada perusahaan B2B yang ditransportasi. Gimana caranya meningkatkan mereka punya proses, meningkatkan mereka punya visibility terhadap kendaraan, dan akhirnya bisa ujung-ujungnya yang meningkatkan mereka punya efisiensi gitu. Sedikit gambar tentang perusahaan kami. Kita memiliki visi, yaitu visi besar kami bagaimana sih di Indonesia kita bisa mengkonekkan transportasi dan supply chain ekosistem. Dan kita fokus kita memang masih di awal-awal bagaimana sih kita bisa memberikan solusi-solusi kepada perusahaan-perusahaan yang besar gitu. Untuk di cold chain sebagai yang salah satu terbesar yaitu of course itu MGM Posko Logistik. Lalu kita juga bisa memberikan solusi kepada transportasi seperti Rosalia Indah, lalu juga RPX dan FedEx. Kalau dari sisi manufacturing itu kita dipercaya oleh Cleo ini di Jawa Timur juga gitu, air minum yang besar di Jawa Timur. Perjalanan yang kita lakukan selama ini itu kita bermula dari fokus bahwa kita melihat IoT ini mungkin masih belum jalan, belum mulai di Indonesia. Kita kurang lebih di 2017 kita fokus untuk di IoT, bagaimana kita bisa memberikan solusi, dan pada saat di 2019 kita melihat bahwa logistik ini memang booming gitu kan ya, booming, dan belum banyak yang memberikan solusi. Mungkin kita melihat di Indonesia banyak sekali yang fokus di, kita ngomongnya kalau di startup sekarang itu commerce, aggregator gitu, bagaimana kalau misalnya di logistik kita ngomongnya 4PL gitu kan, bagaimana sih mengagregate para pemain 3PL ini jadi satu gitu. Nah, kita nggak fokus di sana. Kita ingin fokus sebenarnya itu bagaimana para pembisnis logistik di Indonesia, supply chain itu industri, kurang lebih ada 20 ribuan industri di Indonesia itu untuk di logistik, sektor industri logistik itu bisa maju gitu. Kita melihat mungkin 90% masih pen and paper, solusinya semuanya masih pengaturan itu kertas semua. Mungkin maksudnya kalau bilang pen and paper manual itu terlimit ke Excel gitu. Jadi banyak sekali miss pasti banyak sekali dalam pengiriman itu juga kurang tepat gitu. Lalu kita launch untuk VSMS, kita fokus untuk VSMS ini yaitu kita digitalisasi dari sisi kendaraan, kita fokus kalau orang gampang ngomongnya itu GPS gitu. Tapi yang membedakan dari kita itu
Pertama, kita sifatnya adalah subscription gitu. Jadi kita nggak menjual hardware. Artinya bahwa kita kalau subscription itu kita fokus pada service. Kita kepingin pengguna itu selalu bisa menikmati software kita sampai kapanpun, dan software kita selalu kita kembangkan terus. Service kalau ada masalah kita selalu perbaikin. Itu fokus dari kita. Lalu habis itu berikutnya kita juga launch untuk transportation management system ini yang kita bilang bisa menjadi anchor buat solusi di Indonesia, di mana kita bisa memberikan digitalisasi integrasi untuk data gitu. Kita di 2021 mulai expand nih ke Jakarta, lalu kita juga fokus juga gitu. Kita melihat kalau misalnya dari sisi logistik itu bukan cuma kendaraan yang digitalisasi. Lalu kita melihat dari TMS nih, oh berarti perusahaannya nih kita juga harus digitalisasi sehingga proses penerimaan order sampai invoicing itu semua bisa terkontrol dengan mudah melalui sistem gitu. Lalu yang terakhir kita melihat, oh ternyata dari sopir nih lagi mulai proses zaman juga gitu. Mereka kita harus integrasi dengan smart driver apps gitu. Kita melihat sopir-sopir banyak kan kalau komunikasi dengan pusat yaitu melalui handphone, manual, kendala terbesar dari perusahaan-perusahaan logistik. Kita nggak menutupi itu, kita nggak lingkup cuma di cold chain. Kalau kita ngomong dari logistik itu semuanya yaitu pengontrolan terhadap sopir, dan lebih tepatnya pengontrolan terhadap expense yang dikeluarkan gitu oleh sopir. Jadi itu memang biayanya besar gitu. Jadi bagaimana sih kita bisa memberikan suatu apps yang bisa terkontrol perintah dari pusat dan komunikasi bisa lebih enak, lebih efisien akhirnya. Nah itu kita buat smart driver apps. Dan kita juga mendapatkan investor, yang kita membantu kita bisa grow, memang dengan tujuan sih pada akhirnya kita kepingin minimal dalam waktu 4-5 tahun mendatang 1 juta kendaraan bisa terintegration with Make Easy. Itu harapan kita, itu secara kendaraan. Bagaimana caranya? Kita ingin memberikan solusi yang kita bilang solusinya unik dan di mana mungkin sudah ada di luar negeri kita semua. Bagaimana tapi kita membawa solusi-solusi itu bisa di Indonesia dan dipakai oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia gitu. Nah, itu merupakan tantangan buat kami. Bagaimana kita bisa membuat Indonesia lebih maju, bukan cuma seperti sebagai jualan GPS, tapi kita benar-benar kepingin memberikan solusi dan kita ingin melihat logistik di Indonesia itu nggak kalah saing dengan yang di luar negeri. Gitu. Nah, mungkin sedikit banyak ini lebih banyak cerita tentang perusahaan ya. Kita juga mau masuk untuk mengenai cold chain. Bagaimana sih kita melihat secara cold chain di sini? Mungkin kalau dikupas lebih detail, tadi juga sudah banyak sekali ya dijelaskan oleh Pak Nandi gitu. Tapi kita melihat secara high level gitu, demand di frozen food, karena kita ngomongnya kan GDP per kapita meningkat gitu kan di Indonesia, berarti social awareness lebih meningkat. Kita melihat bahwa kebutuhan cold chain pasti lebih meningkat juga. Orang lebih butuh makanan yang siap saji, adanya e-commerce, semuanya cepat. Itu pasti akhirnya kebutuhan dingin itu lebih dibutuhkan gitu, karena pengiriman yang dingin dipakai siap saji di tempat lain gitu. Itu harus dari transportasinya jangan sampai rusak tengah jalan. Berarti kita melihat peningkatan demand nih, 19% peningkatan secara pada saat masa pandemik. Lalu kita juga melihat prediksi peningkatan market industri cold chain di tahun 2022 itu kurang lebih sebanyak 25%. Dari sini kita melihatnya kalau kapasitas untuk penyimpanan barang itu kurang lebih 800.000 ton di 2024 dengan pengirimannya, barang yang terkirim throughputnya untuk pengiriman itu kurang lebih di 13 juta ton gitu. Nah, ini meningkat terus gitu, dan kita melihat banyak sekali sekarang startup maupun industri-industri yang melihat ini menjadi hot gitu ya. Kita pasti ini juga jadi salah satu masuk untuk menjadi saingan di MGM juga gitu ya. Tapi di sini banyak sekali cold chain yang masuk, bukan cuma lagi di ranahnya B2B. Karena kalau melihatnya dari industri pun secara general di logistik itu kita bukan melihat dari first mile dan mid mile lagi, tapi ini bahasanya ya first mile, mid mile maupun last mile delivery. Cold chain pun juga mulai masuk untuk di last mile delivery, yaitu B2C, yaitu pengiriman yang langsung dari prinsipal ataupun dari distributor langsung kirim ke end user. Nah, ini bisa pengirimannya menggunakan sepeda motor gitu, malahan jadi sepeda motor yang di-equip dengan teknologi pendingin dan harus termonitor supaya tidak ada jadinya kerusakan di dalam situ. Gitu. Ini ada beberapa startup yang memang masuk mulai untuk melakukan pengiriman siap saji semua yang dalam kondisi dingin. Nah, sekarang kalau kita melihat dari beberapa faktor penting sih dalam kalau kita melihat dari pengiriman barang di cold chain itu satu melihat dari moda transportasi, yaitu ada river truck,
ada refrigerator, truck, dan fan, itu yang lebih kecil, dan sekarang masuk ke river motorbike. Kriteria temperatur mungkin itu tadi sudah disebutkan, ada ambient, ada chill, ada frozen gitu. Ambient ini yang suhu umum, suhu yang memang suhu cukup dingin gitu. Lalu chill ini untuk memang yang mendekatin ke frozen, tapi untuk buah-buahan supaya untuk mempertahankan kesegaran barangnya. Lalu yang terakhir yaitu frozen seperti daging, ice cream, dan lain-lain itu. Dan kita juga melihat faktor penting yang dilihat dari pengiriman yaitu transit time yang akurat tentunya, dan handling, bagaimana handling dari barang tersebut gitu. Memang ini pengiriman, kalau cold chain itu kita bisa bilang pengiriman yang merupakan premium ya, memang harus penanganan yang khusus gitu. Ada kesalahan dikit pasti merusak barang tersebut gitu. Dan tentunya yang terakhir yaitu packaging yang bisa mempertahankan supaya tidak ada tadi yang saya sebutkan juga cross contamination, bagaimana di sana packaging untuk barang-barangnya pun ini kalau lihatnya dari packaging itu lebih water barrier, oxygen barrier-nya itu lebih urusan untuk packagingnya, gimana memastikan barang tersebut tidak rusak gitu. Karena itu penyimpanan biasanya yang cold itu juga bisa dibilang untuk waktu yang cukup lama gitu span-nya pada saat penyimpanannya gitu. Kita melihat ada problem yang besar, ada beberapa gitu. Saya pikir untuk ini juga menyingkat waktu ya, sudah 446 juga di sini. Cuma kita lihat ada 4 masalah utama. Yang paling ada food loss, ada keterbatasan network itu di keterbatasan network untuk penyimpanan barang. Lalu proses manual atau standarisasinya itu bisa dibilang beda-beda. Setiap orang punya cara beda-beda sendiri. Dan tentu yang terakhir merupakan tantangan geografis di Indonesia yang memiliki banyak pulau di Indonesia ini. Dan kita menyorot memang paling banyak itu semuanya berujung kepada kerugian yang kita sebut di food loss. Kita melihat juga waste tertinggi, juga cukup tinggi di Indonesia itu di 180 kilo per kapita per tahun. Ini banyaknya memang suatu ruang untuk kita bisa mengurangi food loss tersebut gitu. Karena untuk itu pengiriman ataupun dalam processing kita itu bagaimana kita bisa menekan itu sehingga barang yang memang bisa dijadikan barang siap saji tapi banyak yang terbuang itu harus bisa di recover gitu. Nah, kalau kita lihat solusi terhadap food ini di logistik, memang tadi banyak sekali dari sisi infrastrukturnya, kendaraannya, bagaimana handlingnya, sumber daya pengetahuan orangnya, standarisasi, dan yang terakhir memang kita ingin sorot adalah transformasi digitalisasinya. Bagaimana sih kita bagaimana improvement dari sisi teknologi bisa membuat ini semua lebih maksimal, bagaimana penggunaan utilisasi dari aset maupun infrastruktur ini bisa lebih maksimal dengan adanya teknologi, karena sekarang zaman informasi ya, kita nggak bisa tanpa informasi kita bisa mengatur lebih baik, apalagi untuk analisa, untuk sebagai high level business decision maker itu juga bisa mengetahui apa yang telah terjadi, tapi semuanya harus data driven, yaitu makanya transformasi digitalisasi sangat diperlukan gitu. Nah, kita melihat bagaimana sih kalau peran MIKISI, atau kita ngomong bukan peran MIKISI lah, pada dasarnya bagaimana transformasi digitalisasi di food safety atau di cold chain industry itu bisa ditingkatkan. Kita melihat kalau misalnya dalam sisi transportasi itu, pertama kita melihat kendaraan, yaitu kita sebutnya di sini mobility SaaS atau SaaS, saya ulangi lagi, software as a service, itu bagaimana kita digitalisasikan kendaraan itu. Kita tahu kapan kendaraan itu dan lokasinya di mana, membawa barang apa, dan itu suhunya berapa, apalagi di cold chain itu benar-benar harus perlu tahu secara real time sehingga kita bisa mengetahui kapan ada kondisi kerusakan di sana, kapan ada kondisi ada pemacetan dari AC-nya, dari temperaturnya ada masalah, jadi supaya bisa cepat untuk memperbaiki itu dan tidak terjadinya kerusakan suatu barang itu. Yang kedua, ini kita sebutnya ya vertical solution atau digitalisasi dari bisnisnya gitu. Kita bagaimana sih bisa memberikan suatu nilai kepada perusahaan-perusahaan tersebut, bisa mengontrol, bukan cuma melihat kendaraannya ada di mana, tapi bisa memberikan pengaturan terhadap order. Jadi pengiriman suatu order bisa mengetahui mana order yang lebih mahal versus mana order yang lebih murah, pengirimannya ke kota mana, dan bisa mengetahui pengiriman tersebut itu suhunya itu berapa gitu. Jadi bisa mengetahui temperatur profilnya dan bisa mengatur dari sisi order management itu bisa tahu ini pengiriman yang suhu yang memang tadi yang ambient, ada suhu yang frozen, ada suhu yang, jadi bisa tahu range-nya di mana itu. Kalau di luar suhu itu setiap order bisa ada notifikasi gitu. Jadi akhirnya perusahaan bisa memaksimalkan dari sisi pengiriman, bisa lebih on time nih karena adanya solusi dari sisi headquarter-nya tersebut, solusi untuk bisnisnya, dan akhirnya barang yang dikirim itu kemungkinan rusaknya sangat kecil gitu. Nah, ini yang kita tahu, yang juga solusi yang kita berikan, atau kalau transformasi digital ini yang diperlukan gitu. Dan yang terakhir adalah
yang selalu demand untuk ke depan ini sudah mulai rata-rata perusahaan-perusahaan yang besar gitu selalu minta apa sih itu API atau bahasa API gitu kan, itu ngomongnya integrasi gitu, bagaimana antar perusahaan ini di demand untuk bisa connect gitu, misalnya perusahaan FMCG yang besar gitu kayak Unilever gitu pingin pasti datanya dari para pemain logistik untuk bisa langsung connect ke mereka. Nah, Unilever, Nestle ataupun perusahaan-perusahaan lain yang FMCG yang besar-besar itu pingin sekali bisa mendapatkan datanya saat itu juga gitu. Nah, ini berarti integrasi data itu penting. Gimana data itu bisa diintegrasi kalau perusahaan logistik masih sifatnya manual? Itu sangat susah gitu. Berarti kita mesti lihat kendaraan harus terdigitalisasi, sopir harus lebih maju, bisa mengerti menggunakan apps, bisa terinsentifkan untuk menggunakan apps, dan akhirnya perusahaan tersebut harus bisa meningkat terdigitalisasi sehingga pada saat pengiriman bisa tahu nih pengirimannya kapan, proof of delivery ada fotonya, proof of pickup bisa tahu ada fotonya, bisa langsung menotifikasi pemilik kargonya dan penerima kargonya. Nah, ini semua terdigitalisasi sehingga perusahaan itu bisa lebih maju secara satu perusahaan logistik itu, dan akhirnya dia bisa dengan mudah dengan adanya ketersediaan data itu dia bisa ngirim nih ke customer mereka, customer yang besar ataupun customer yang kecil, menengah, itu bisa connect datanya semua. Ini kita melihat bahwa in the future ekosistem bisa terbentuk kalau setiap perusahaan terdigitalisasi gitu. Makanya kita sebutnya bahasanya ini open API. Kita ingin menjembatanin itu sehingga perusahaan-perusahaan kita ingin lihat nih gimana nanti 5 tahun lagi di Indonesia itu para logistik bisa maju, satu komunikasi dengan lain, bukan kirim surat menyurat lagi, tapi lebih bukan kirim email, tapi kirim data, dan bahasanya supply chain terstandarisasi gitu. Itu sih dari kita secara high levelnya gitu. Maaf Pak Rizky, apakah ada waktu atau sudah harus berhenti ini? Silahkan di wrap up ya Pak. Oke. Jadi tadi secara high level bagaimana sih kita solusinya dari kendaraan, bagaimana kita bisa melihat driving behavior kendaraannya, kita harus equip dengan sensor, kita bisa mengetahui kendaraannya, suhu-suhunya semua gitu. Kita kepentingan dari sini adalah kita bisa mengetahui real time sehingga kita bisa mengecek pada saat itu juga setiap, kalau kita misalnya dari kita itu tiap 10 detik data itu selalu ada readily available dan harus 24 jam ada terus gitu. Lalu optimalisasi, tadi yang kita ngomong bagaimana perusahaan itu kalau sudah mengetahui data kendaraan bisa mengkonek, bisa menerima order, bisa dengan cepat mengetahui order ini bisa dikirim oleh siapa, kendaraannya available-nya kapan, lalu akhirnya juga bisa optimisasi dari order gitu, sehingga pengiriman dari cold chain itu bisa lebih terjamin gitu. Customer ada yang minta segera bisa mengetahui dan kendaraan ready gitu untuk pergi langsung mempick up. Jadi kemungkinan untuk terjadinya kehilangan order itu bisa diminimalisasikan gitu. Dan apalagi lebih baik kalau ada order optimization, ini memudahkan dalam mengatur rute yang lebih hemat karena memang ongkos pengiriman untuk kita bilang untuk cold chain itu pasti ongkos yang paling mahal. Kalau misalnya ada salah pengiriman, ada salah jalan, itu semua merupakan biaya. Ya, akhirnya biayanya kemana ya? Biaya ke bensin, biaya ke orang itu lebih mahal. Jadi kalau bisa lebih optimal, terjadinya reverse logistik itu lebih rendah. Gitu. Kurang lebih itu sih dari paparan bagaimana sih kita pentingnya digitalisasi, mulai dari ya akhirnya lagi gimana digitalisasi kendaraan, bagaimana digitalisasi dari perusahaan tersebut, dan akhirnya masuk ke sopirnya juga bisa terdigitalisasi semua, jadi semua terkonek dalam satu perusahaan itu, dan akhirnya kalau itu sudah bisa matang, akhirnya bisa terintegrasi dengan perusahaan-perusahaan lain, tidak terlimit antara logistik dan logistik, tapi bisa connect dengan para manufacturing, terkonek dengan distributor ataupun retail. Ini yang kita melihat bahwa kalau ini bisa connect semua, cold chain bisa lebih efisien gitu akhirnya. Kira-kira itu sih pemaparan dari saya mengenai bagaimana digitalisasi pentingnya di logistik, apalagi dalam hal cold chain yang sekarang lagi hot gitu. Kira-kira sekian Pak Rizky dan teman-teman. Terima kasih waktunya. Terima kasih sekali Pak Raymond. Cukup bagus sekali menurut saya. Kenapa? Karena ini sangat melengkapi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Nandi. Dunia cold chain adalah dunia sesuatu yang mahal dan kita tidak bisa afford to have anything loose or inefficiency. Oke, sebelumnya setelah ini akan ada sesi Ibu Nur Hayati sebagai faculty member kami. Dia akan memaparkan teori-teorinya. Mungkin tapi saya minta waktu sebentar. I would like to welcome Mr. Prof K from Malaysia. Hi Prof K, how are you? Hi, Mr. sorry.
Bapak Rizky, I just finished webinar sama ini National workshop USAID Indonesian Export and Logistics. Lama itu. Actually, I was supposed to join, but I'm attending this, Pak. I wanted to attend both, and I saw the timing. Aduh, so saya bilang sama Bu Juliana, let me finish. So that baru aja habis, so I think and then I will join you all. But it's good that I'm able to join you all. Thank you. I appreciate for your time and appreciation, Welcome. Pak. Yeah. We should have another session for you, maybe with Ms. Bu Nur Hayati. Okay. Thank you, Pak. Thank you, Pak. Okay. And then next, I would like saya ingin memperkenalkan Ibu Nur Hayati. Ibu Nur Hayati adalah lecturer kami, faculty member kami di Universitas Praseja Mulia. Sekilas tentang beliau adalah sudah mengajar selama 7 tahun mengenai food business, dan core yang dibayarkan adalah food safety, sanitation, quality management, and food microbiology. Sudah menjadi praktisi di dunia food industry selama 15 tahun. Pendidikannya cukup bergengsi, Master of Science dari ITB, SITH ITB, juga dari Teknologi Pangan Universitas Padjadjaran. Cukup banyak sekali penghargaan yang pernah dimenangkan, juara ketiga dari European Food Institute on Innovation, dan terus ada 2021 juga Summer School Postgraduate Research Environment and Health Sustainable Industry Dublin, Ireland. Mohon maaf kalau saya salah membacakan. Dan cukup juga menakjubkan bahwa Ibu Nur Hayati sangat menjaga kesehatan, terbukti ikut berpartisipasi dari Hyatt Pink Ribbon, Telkom University Marathon, ITB Ultra Marathon, wow, dan Philbol Marathon. Cukup bagus. Saya kalah. Oke, kompetensinya beliau adalah sertifikat dosen di bidang teknologi pangan, sangat bagus ini webinar ini. Sertifikat Halal Auditor dari BNS BRI, Food Safety Led Auditor, terus Food Safety Auditor dari UK, dan Register Instructor Proctor Serve Food Protection Manager NRA USA. Oke, mohon maaf Bu kalau saya salah menyebutkan. Tapi demikian dari saya. Saya pikir kita semua sudah menanti materi dari Bu Nur Hayati. Silakan Bu, waktu dan tempat saya persilakan. Mohon maaf Bu, ini waktunya agak terbatas ya. Iya, terima kasih banyak Pak Rizky. Izinkan saya share slide sekaligus juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Rizky yang sudah memfasilitasi saya pada sesi yang sangat berharga ini ya. Justru saya sebenarnya mendapatkan ilmu banyak nih ya, terutama dari Pak Nandi dan Pak Raymond, dan tentunya mungkin dari Prof. K nanti, welcome aboard. Jadi izinkan saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan karena saya mewakili dunia akademisi begitu ya, jadi muatannya kalau sedikit teoritis mohon dimaklumi. Tapi begitulah ya, kombinasi yang sangat sempurna di mana misalnya end user seperti Pak Nandi dari MGM Bosco dan juga support sistem dari McKinsey ya Pak Raymond, dan kami adalah dunia akademisi di sini digabungkan. Nah, jadi itu adalah satu harmonisasi yang sangat sempurna sebetulnya ya. Artinya apa, nanti kita akan banyak kolaborasi di sini di mana kita bisa melihat refleksi sebuah teori menjadi satu konsep yang aplikatif begitu ya. Nah, akan sangat simpel karena waktunya juga sangat dibatasi begitu ya, karena kalau misalnya berbicara teori di sini aja untuk food safety ada 3 ini Pak, 3 SKS ya, traceability atau operation dan halal juga masing-masing punya SKS-nya sendiri. Tapi beginilah uniknya bahwa sesuatu yang sifatnya menjadi tantangan itu yang harus kita bahas ya di sini. Kita lihat dulu lirik sebentar kalau kata orang Malaysia mungkin ya. Kasus yang sangat up to date dan ini terjadi di bulan April begitu ya, dan sampai sekarang juga masih dibahas, dan mohon maaf karena memang ini sudah resmi dirilis begitu ya, baik CDC atau FDA ataupun EFSA ya, European Food Safety Authority, yang menyatakan bahwa produk yang ini itu sedang ditarik semuanya begitu ya. Ada apa sebenarnya yang terjadi? Intinya adalah yang mereka hadapi tentang permasalahan keamanan pangan.
Ya, jadi ini adalah produk yang sangat digemari, terutama anak-anak kita juga ya, saya kira dan seluruh dunia. Tapi sekarang sudah memakan korban sekitar 150 orang, ya, maksudnya terutama anak-anak ya, setelah mengkonsumsi produk ini ya. Jadi ini sesuatu yang sifatnya harus kita juga apa namanya pahami dan kita ikuti. Dan yang menjadi menarik adalah gitu ya, produk ini sebenarnya setelah ditelusuri dan investigasi itu sumbernya ada satu kontaminan atau kontaminasi atau istilahnya pengotor lah ya dalam hal ini yang datangnya dari bakteri namanya Salmonella. Nih, ketahuan si pelakunya namanya Salmonella dan itu adalah didapatkan dari salah satu raw material. Jadi bahan baku saya nggak bisa sebutkan dulu ya karena terlalu juga spesifik begitu ya. Bahan baku kemudian diproses, tapi kontaminannya sebenarnya saat diprosesnya itu melalui filternya. Tapi menarik ya, original atau permasalahannya secara root cause itu sebenarnya ada di plant. Tapi kenapa efeknya itu bisa ke mancanegara, gitu kan ya. Nah, yang harus kita tulis adalah berarti di situ ada satu kegiatan yang namanya transportasi atau logistik. Jadi di original manufacture-nya terutama di Belgia itu sudah di apa namanya disatukan atau di apa namanya operasionalnya ditutup begitu ya. Tapi ternyata yang jadi korban malah dari mancanegaranya tadi begitu. Dan kenapa ini dia bisa bertahan gitu ya si bakteri ini. Nah, ternyata begitu ya. Bagaimana perjalanan kontaminan ini juga apa namanya ada di produk dan produk dikonsumsi oleh konsumen di mancanegara dan yang menjadi korban juga adalah konsumen mancanegara itu menjadi hal yang menarik bahwa ini adalah melalui rantai atau yang tadi ya food supply chain ya. Kenapa bisa survive ini bakteri? Karena yang kita tahu bakteri kalau misalnya dipanasin udah mati-mati aja begitu ya. Ini literally maksudnya dengan konsep generiknya begitu. Tapi ternyata dia masih bisa survive. Nah, ini yang harus kita pahami bersama Bapak Ibu semua dan rekan-rekan bahwa ternyata gitu ya yang namanya jasad renik atau apa namanya makhluk hidup yang renik itu ukurannya sangat kecil tapi memberikan impact yang luar biasa. Ketika apa? Ketika ini memberikan satu kontribusi terhadap apa keracunan makanan dalam hal ini ya. Jadi kontribusinya kontribusi yang jelek dalam hal ini dan merugikan konsumen. Artinya apa? Produk yang sangat populer sekarang sedang survive atau struggling ya karena dia harus mengeluarkan begitu banyak cost of recovery karena apa namanya kejadian seperti ini. Oke, nah ini yang menarik bahwa bagaimana kita menciptakan suatu produk yang aman gitu ya, bukan hanya sekedar dari raw material atau bahan baku yang memang kita pilih atau teknik proses yang kita setting gitu kan ya. Tapi ternyata saat di transportasi atau di delivery di apa proses logistik gitu juga menjadi salah satu concern. Dan pada kesempatan ini saya tidak akan hanya membawa tentang isu dari sisi keamanan pangan gitu, tapi juga tadi ketelusuran termasuk juga isu halal. Kenapa? Karena ini adalah sesuatu yang sifatnya kita bisa apa namanya aplikasikan atau implementasikan bersama dan itu juga bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan konsumen saat ini. Oke, dan ternyata tadi ya terjawab bagaimana survival sebuah bakteri yang namanya Salmonella tadi itu bisa apa namanya terus hidup ya kan walaupun misalnya dia sudah dibawa ke sana ke sini walaupun dia sudah mengalami apa namanya transformasi maksudnya kan dari tadi raw material adanya sumbernya itu jadi produk jadi dan sampai dikonsumsi. Ternyata yang menjadi masalah di sini adalah bagaimana kondisi dari bakteri ini bisa survive. Ya, jadi kondisinya adalah sama seperti kita ya. Kondisi pandemik apapun akan selalu terpengaruh karena kita bisa survive. Sama seperti juga bakteri dalam hal ini yang menjadi sumber keracunan, dia bisa akan survive karena memang dia bisa mendapatkan kondisi yang dia inginkan. Jadi intinya apa? Bagaimana kita tidak menciptakan kondisi yang diinginkan oleh bakteri terutama dalam isu yang namanya keracunan makan. Begitu ya. Karena apa? Salah satu kondisi di mana keamanan pangan ini istilahnya gagal ya karena adanya keracunan gitu ya. Intinya seperti itu. Dan bagaimana ini bisa terjadi? Ya karena praktek atau tadi ya bagaimana kita melakukan controlling. Nah, tapi rekan-rekan semua bukan sekedar isu salmonella yang memang harus kita perhatikan di sini ya.
dari sekian frekuensi kejadian keracunan pangan, itu ternyata yang paling memberikan banyak kontribusi dalam kasus keracunan pangan itu ada 6 patogen ya. Salah satunya itu adalah 4 dari golongan bakteri dan 2 dari virus. Di antaranya adalah Shigella, Salmonella, kemudian juga non-typhoidal Salmonella dan E. coli ya. Kemudian dari virusnya adalah hepatitis A dan norovirus. Nah, bagaimana kita bisa mencegah ini ya? Tadi kita cut off bagaimana mereka itu bisa survive. Intinya kan begitu ya. Bagaimana kita bisa membuat satu kondisi yang bisa menurunkan survival rate dari resiko, ya berarti kita harus mapping dulu ada di mana nih sebenarnya ya kan titik kontrolnya yang harus kita lakukan. Begitu. Baik, karena ini lebih karena isu logistik, begitu ya, seperti juga yang disebutkan oleh Pak Nandi tadi, kemudian bagaimana Pak Raymond juga memberikan satu support system, kita harus kembali pada rantai atau kegiatan atau aktivitas yang memang secara generik konsepnya logistik itu biasanya memerlukan apa, begitu ya. Karakter bahan baku atau produk makanan biasanya memang sangat variatif. Mulai dari yang gampang rusak atau perishable gitu kan ya, non perishable itu cukup kuat, atau yang memang harus selalu dikondisikan beku ya, dan harus selalu dikondisikan dingin seperti itu. Makanya tadi kondisinya yang disebut dengan cold chain adalah tadi ya transportasinya itu atau perpindahan antar prosesnya atau antar stepnya itu selalu dikondisikan dengan sesuatu yang sifatnya konsisten gitu ya, dengan pengontrolan suhu. Jadi area yang sangat beresiko selama logistik ini terjadi gitu ya atau proses logistik ini terjadi adalah saat tadi ya bagaimana produk ini harus selalu disimpan dalam pengaturan temperatur dan juga mungkin waktu. Ya, didukung oleh apa? Transportation unitnya. Itu jangan sampai begini, kita komitmen untuk menyimpan produk makanan dalam kondisi selalu dingin atau selalu beku, tapi ternyata unit transportasinya tidak mendukung. Dilalahnya kalau kata bahasa Jawa, jadi saat sampai di area loading gitu atau loading unloading memang biasanya produknya dingin. Tapi in between karena memang misalnya transportation unitnya tidak mendukung ya tadi ya temperaturnya bermasalah begitu kan ya, kemudian tidak sesuai dengan standarnya atau bahkan ada istilahnya sesuatu yang sifatnya tindakan sengaja begitu ya atau deliberately gitu ya, di mana untuk menghemat yang namanya bahan bakar begitu ya, temperatur itu misalnya dinaikkan atau bahkan di shutdown. Artinya apa? Ketahuan sampai ke tempat memang frozen tapi ada bunga es ya seperti yang tadi Pak Nandi ceritakan begitu ya. Termasuk juga packagingnya atau packing. Bagaimana konsep packing ini juga bisa melindungi produk selama proses transportasi atau logistik tadi itu menjadi salah satu area yang memang harus dikontrol begitu ya. Kenapa? Karena tadi fungsi packaging ini adalah untuk melindungi produknya, termasuk juga aspek dari security atau keamanannya ya, dari sisi tadi melindungi produknya jangan sampai hancur atau tadi deterioration atau decay gitu ya. Termasuk juga bagaimana kita menghambat atau menutup akses yang namanya pest control, karena isu pest control ini juga menjadi salah satu area yang harus di kontrol secara fokus begitu ya. Banyak sekali produk-produk bahan baku atau produk makanan yang memang ketika didistribusi itu membawa manifest. Jadi manifestnya bukan manifest data tapi manifest berupa hama begitu ya atau pest pest trap ya atau jejak hama lah kalau kita bilang secara bahasa Indonesia ya. Termasuk juga bagaimana kontainer ini didesain gitu ya sehingga proper melindungi produk-produk, termasuk juga proses packing begitu ya, karena itu juga akan mempengaruhi bagaimana produk ini bisa terjaga secara kualitasnya, dan itu juga memberikan air circulation sehingga bisa memaintain yang namanya kualitas dari produk makanan itu sendiri. Oke. Nah, ini adalah beberapa temuan yang memang juga secara ini saya ambil dari buku ya, karena berarti sudah bisa dirilis di forum. Salah satu yang memang kita bisa lihat adalah yang namanya cross kontaminasi atau kontaminasi silang. Ya,
kita bisa lihat di mana produk-produk makanan secara atau bahan baku makanan ini tidak dikontrol secara stackingnya, bahkan mungkin juga air temperaturnya juga tidak dikontrol ya, termasuk juga packagingnya, ataupun selama proses transportasi itu ada time and temperature abuse ya. Jadi apa yang terjadi? Ya produk makanannya jadi busuk. Nah, yang busuk campur dengan yang bagus begitu ya. Akhirnya apa? Ada manifest lagi ya namanya tadi kuman atau tadi kontaminan dari produk-produk yang memang sudah rusak itu mengkontaminasi produk-produk yang masih bagus. Akhirnya apa? Seperti juga peribahasa jadi ya karena nilai setitik jadi rusak susu sebelah. Akhirnya sebenarnya secara policy ini harus dibuang semuanya gitu ya. Tapi kan ini cost ya. Nah, itu yang menjadi salah satu tantangan untuk para shipper atau logistik untuk bisa mengkondisikan supaya produk itu selalu diantar dengan keadaan safe atau aman ya. Yang ini juga sama ya, di mana controlling dari sisi ambient temperaturnya itu tidak proper. Yang seharusnya produk atau bahan baku makanan ini dikondisikan selalu dalam keadaan dingin, tapi kan in between tadi karena misalnya ada masalah atau macet ataupun misalnya ternyata ada kendala dari sisi unit transportasinya, akhirnya mengalami satu kontrol yang tidak sesuai ya atau improper controlling termasuk juga temperatur. Dan dengan begini bisa jadi cross kontaminasi ini akan tambah banyak, artinya panen manifest yang jelek begitu ya, kurang lebih akan seperti itu, termasuk juga bagaimana ada residu. Nah, berbicara residu juga banyak hal ya, termasuk juga residu di mana misalnya ada food debris dan non food debris yang memang bersatu ada di situ, ataupun dari isu halal misalnya contohnya ada darah ya, residu darah atau mungkin residu najis seperti ini. Oke, sehingga tadi di awal seperti saya bilang aspek keamanan pangan dan termasuk juga halal, termasuk juga kontrol secara teknologi itu kita bisa integrasikan dalam hal ini. Gitu ya, itu adalah salah satu temuan yang memang sering ditemukan, termasuk juga tadi ya isu packaging atau isu temperature abuse, di mana seharusnya produk-produk makanan ini harus dikontrol dalam suhu dingin, ini sekarang terekspos dalam ambient, bahkan mungkin kita tidak bisa kontrol lagi ya secara waktu dan temperatur. Yang jelas memang produk bahan baku ini perishable. Nah, kemungkinan saat sampai tujuan atau destinasi itu sudah deterior, rusak ya atau decay seperti itu. Jadi apa sih sebenarnya yang menjadi salah satu concern dalam hal ini? Kata kuncinya ketika kita mengontrol yang namanya food logistik, terutama yang memang harus kita kontrol itu adalah temperaturnya. Jadi kita harus mengontrol pertama karakter produk. Karakter produk itu memberikan satu message gitu ya atau pesan bahwa mereka itu harus dihandling dengan temperatur khusus atau perlakuan khusus. Jika memungkinkan harus ada pre-treatment ya, misalnya harus di di cleansing dulu kah gitu kan ya, atau harus di clean and sanitize dulu, atau harus di cutting atau di filling seperti itu ya. Nah, sehingga kita butuh prosesnya dalam hal itu, termasuk juga bagaimana proses transportasinya yang benar. Jadi kita harus sangat rigid dengan yang namanya kontrol temperatur. Dalam hal apapun, logistik untuk produk makanan itu temperatur adalah salah satu hal yang memang mandatori ya. Dan packaging itu untuk melindungi dari produk makanan. Apa yang bisa kita toleransi? Tidak ada sebenarnya toleransi, hanya saja kita bisa bikin range. Range-nya apa? Ya time and temperatur. Jadi kan tadi berbicara bahwa harus rigid pada temperatur misalnya cold produk itu 5 derajat Celcius, ya paling tidak range tertoleransinya itu maksimal 7 derajat misalnya ya, karena sudah di undang-undangnya juga ada ya di food safety. Atau misalnya produk yang memang harus dibekukan pada minus 18 derajat Celcius, mungkin masih bisa kita toleransi gitu ya ketika sampai misalnya minus 15. Walaupun itu adalah yang memang idealnya atau optimalnya adalah di minus 18 derajat Celcius. Nah, ini menjadi satu referensi bahwa ketika saya mencari ya beberapa kasus yang memang menyangkut di mana malpractice atau mishandling saat food logistik ini terjadi, salah satunya selain temperatur abuse tadi ya adalah improper management of transportation. Seperti yang gambar sebelumnya ada cross kontaminasi.
ini sangat menjadi concern kita bersama ya, karena kontaminasi silang itu memang sesuatu yang sifatnya memberikan kontribusi pada frekuensi terjadinya foodborne atau tadi ya keracunan pangan. Terutama di Indonesia, walaupun saya belum bisa memberikan datanya karena memang belum ada database yang memang resmi dirilis, tapi dari sekian kasus yang terekspos selalu cross kontaminasi atau time temperature abuse ya. Lainnya adalah improper packing, kemudian lack of sanitation. Nah, ini juga sama ya, apalagi dari sisi sekarang kondisi misalnya pandemik ya, walaupun kita belum berlalu begitu ya, sanitasi itu menjadi salah satu faktor concern yang memang harus kita kontrol terus begitu ya. Termasuk juga bagaimana kita memutus yang namanya akses hama atau tadi ya pest control. Ya, dan unit pendukungnya transportasi, tapi saya kira MGM Bosco sudah memberikan satu contoh yang sangat bagus dan kita apresiasi dari ini adalah salah satu bentuk tindakan preventif ya. Jadi bagaimana sebuah sustainability dari food logistik itu bisa terjamin begitu ya, karena salah satu daya dukungnya itu adalah dari unit transportasinya sendiri. Di luar itu adalah bagaimana kita melihat personal gitu ya, karena yang terlibat itu adalah misalnya drivernya atau operatornya begitu ya, sehingga jangan kita lupakan ya, beberapa keracunan pangan itu datangnya dari food handler atau operator gitu ya. Dalam ini personal hygiene itu harus juga sangat diperhatikan gitu ya, sehingga kasus-kasus seperti ini sebenarnya tindakan preventifnya secara administratif ya memang harus ada policy ya, walaupun nanti pada ujungnya kan ada diskrepansi atau istilahnya non conforming, tapi paling tidak policy itu menjadi salah satu yang memang harus dilakukan di awal ya, di set di awal, sehingga kita bisa mencegah yang namanya mishandling dari produk tadi atau mishandling dari practices-nya sendiri begitu. Itu adalah finding yang memang sering kita temukan ya. Kemudian jangan juga kita lupakan bahwa tadi seperti saya bilang, produk pangan itu punya nature-nya sendiri-sendiri. Mereka memberikan satu message kepada kita untuk memberikan satu perlakuan masing-masing yang memang sangat spesifik begitu ya. Ada yang memang tadi perishable atau non perishable gitu kan ya, atau yang memang secara alami dia akan matang sendiri gitu ya. Nanti akan dijelaskan mungkin dengan pertanyaan yang akan ada ke depannya. Nah, termasuk juga bagaimana kita melakukan pre-treatment tadi. Sehingga best practice-nya adalah bagaimana kita melakukan konsep tadi ya temperature controlling. Sama seperti yang disebutkan oleh Pak Nandi, bahwa yang namanya pendinginan itu bukan saat ditransportasi gitu ya. Karena yang namanya pendinginan itu adalah bagian dari treatment. Ya, jadi sebelum didistribusi atau ditransportasi itu kita harus melakukan dulu treatmentnya. Termasuk tadi kalau Pak Nani bilang ada blast freezer atau quick freezer atau rapid freezing gitu ya, kita juga ada yang namanya konsep quick chilling ya kan, atau quick freezing dan quick processing. Nah, itu adalah sebagai tindakan pre-treatment untuk mempertahankan kualitas dari produk yang memang yang akan kita deliver atau transportasi. Sebagai informasi saja gitu ya, karena biasanya orang berasumsi bahwa produk-produk makanan yang dibekukan, terutama ini yang saya sajikan data adalah data produk yang dibekukan, itu pasti berpikir bahwa memang lama. Ya betul memang lama. Tapi kita harus tahu dulu ya, karena karakter tadi bahan baku itu punya karakter yang unik ya, terutama dari komponen biologis dan kimiawinya, sehingga di sini saya akan memberikan satu informasi sangat variatif dengan yang namanya masa simpan, terutama yang disimpan pada temperatur beku gitu ya, atau dibekukan ya, mulai dari produk-produk selfish gitu ya, atau fish ternyata paling rendah begitu ya, dan yang paling panjang begitu di sini adalah produk-produk ini sayuran ya, potato chips ya dalam hal ini. Oke, sehingga kita bisa treatment ya kan, seperti apa kondisi optimal yang seharusnya, termasuk juga mengedukasi pasar begitu ya, atau konsumen. Jadi jangan disamakan. Nah, itu yang akan menjadi salah satu refleksi ya, karena misalnya saya mewakili ibu-ibu ya sudah, pokoknya yang di freezing itu pokoknya 6 bulan lah rata seperti itu gitu ya. Padahal sebenarnya masing-masing itu punya lifespan sendiri atau shelf life sendiri. Oke.
Ada lagi tantangan yang memang harus kita pahami bersama ya, terutama saat proses transportasi ini terjadi, termasuk juga polusi karena ini makanan begitu ya. Jangan sampai nanti ada bahan kimia yang berbahaya gitu kan atau polutan itu ada di produk makanan gitu ya. Belum isu dari produk makanan sendiri atau bahan baku pangan ini mengalami deterioration. Atau tadi ya secara alami Bu memang Nurhayati, akan decay waktunya sendiri. sudah ini Bu, mohon maaf. Oke, ya Tolong di sedikit wrap lagi ya. up. Ya, Iya. termasuk juga tadi ya halal cross contamination. Nah, untuk traceability saya kira ini sudah banyak dibahas oleh Pak Raymond dari McEasy. Intinya adalah dari sistem yang konvensional di mana aturan bakunya kalau secara food safety atau food labeling itu adalah label begitu ya, sampai didukung dengan yang namanya teknologi. Mungkin nanti ada RFID atau blockchain atau GPS seperti yang tadi disebutkan oleh Pak Raymond ya, atau real time gitu ya monitoring seperti itu. Jadi saya cepatkan saja bagaimana kita melihat mengcapture tadi isu food safety, kemudian juga isu dari sisi teknologi gitu ya, atau support technological dan bagaimana kita mengintegrasikan dengan halal, terutama halal logistik. Tapi intinya adalah ketika isu halal logistik ini yang kita harus pahami bersama adalah isu cleanliness. Ya, kenapa? Karena memang itu tadi menjadi potensi di mana isu cleanliness ini akan menjadi cross kontaminasi. Jadi highest order-nya dari halal logistik ini prosedur dari cleanliness-nya ya. Itu adalah critical control point ya dari sisi logistik sehingga kita bisa melindungi ya bahan baku itu dari yang namanya cross kontaminasi. Selain itu juga memang ketertelusurannya begitu ya, ketertelusuran jangan sampai misalnya ada daging yang memang sudah dipotong dari slaughtering house yang A, kemudian dicampur dari slaughtering house yang B, yang memang juga tidak jelas apakah sudah disembelih dengan hukum syariah atau enggak. Nah, bercampur seperti itu. Nah, itu ya ketertelusurannya itu yang memang harus jaga sebagai integriti data dalam hal ini. Ya. Kemudian selain itu adalah pendukungnya atau unit transportasi. Misalnya lebih karena misalnya tadi untuk pengangkut yang forklift begitu kan ya. Atau bagaimana tadi alat transportasinya selama proses transportasi ini terjadi atau bahkan mereka melakukan transit. Nah ya, jangan sampai nanti dibuka kemudian ada material yang di luar seharusnya masuk begitu ya dan itu ternyata non halal seperti itu. Oke, saya kira cukup seperti itu, Pak Rizky. Ini adalah referensi yang memang saya ambil dari beberapa literatur dan kurang lebihnya mungkin nanti kita bisa diskusikan dari sisi Q&A ya. Dan saya kembalikan kepada Pak Rizky. Terima kasih. Oke. Terima kasih sekali Bu Nurhayati. Saya pikir penjelasannya merangkum dua pembicara sebelumnya ya, di mana Pak Nandi tadi sudah menjelaskan mengenai penyimpanan, cold chain, dan Pak Raymond tadi sudah menjelaskan baru disebut belakangan mengenai traceability. Saya pikir Pak Raymond bidangnya untuk membantu masalah traceability. In summary, cukup bagus sekali, cukup bermanfaat. Mungkin bahkan saya banyak mengambil manfaat atau mengambil pelajaran dari webinar yang disampaikan oleh para distinguished speaker baru ini. Oke. Waktu sudah sangat singkat, saya pikir saya akan ambil diskresi untuk tetap menyelesaikan pada 17.30. Or maybe Prof. K, would you like to honor to have some question or maybe some commenting of our speakers? Yeah, I was listening Bu Nurhayati presentation tadi. Nampak akademik, tapi saya kira ini penting. Dan untuk especially untuk food starters ya, entrepreneurs, usahawan yang baru mula mau menceburkan diri di dalam halal hub logistik dan juga food safety ini. Saya ingin tanya sama Bu Nurhayati, adakah ini in your opinion will this standard system dari segi keselamatan ya, food safety ya, dengan apa yang Ibu sudah terangkan tadi kan, dari segi kan I like your first example, the example of the chocolate, kerana yang tidak beku dia itu time processing itu tidak betul, jadi habis semua rusak gitu. Jadi do you think this is something in your view sesuatu yang penting dan bisa meningkatkan lagi status operator logistik? Itu ya soalan saya.
ya Bu Rizky, Pak Rizky kepada Bu Nurhayati. Silakan Bu, silakan. Ya, ya. Saya kira memang seperti itu ya. Artinya begini, namanya kasus keracunan pangan ya dalam arti food safety itu kan sebenarnya kita harus menelusur dari yang namanya root cause gitu ya, dan kita terintegrasi dengan yang namanya food chain atau food system. Nah, yang menarik kan sebenarnya begitu. Tadi isu awalnya ketika ada outbreak salmonella dari coklat itu adalah di plan-nya, tapi ternyata yang jadi korban itu adalah konsumen mancanegaranya. Kenapa? Padahal sebenarnya secara officially the plan was officially announced that they making some preventive action. Artinya mereka sudah melakukan langkah pencegahan sehingga mempreventif salmonella itu tidak survive. But in case in reality the salmonella still survive. Ya, jadi ada satu mishandling atau mishandling ya kan, di mana yang memang kita harus telusuri, dan salah satunya itu bisa jadi adalah rangkaian saat produk pangan ini ditransportasi. Artinya apa? Di saat di mana bakteri ini semestinya tidak survive, begitu kan ya, tapi kondisi saat transportasi itu bisa jadi juga mendukung dia untuk survive, berarti kan daya survivalnya rate-nya akan sangat tinggi begitu ya. Nah, ini yang harus kita pahami bersama, bahwa nature-nya bakteri, terutama yang memang menyebabkan foodborne disease, semakin misalnya dia bisa survive dan impact memberikan vaksinnya itu akan semakin kuat begitu ya, seperti itu. Ya Bu, saya ingin sambung ya. Ibu kan food technologist kan, yes. Food biology. Saya juga dulu pernah masa belajar biologi juga. Dan bakteri ini penting. Kita perlu ada ya dalam tubuh kita. Dalam setiap masa mesti ada salmonella dan sebagainya, betul enggak Bu? Betul. Jadi cuma kalau kita sakit perut itu bermakna ada count, itu salmonella count di dalam perut kita sudah melebihi 100,000, betul nggak? Jadi dan saya selalu juga memesan kepada orang, kita jangan terlalu terlalu bersih, terlalu sanitize. Kenapa? Itu nggak bagus untuk tubuh kita, betul nggak Bu? Kenapa? Ada bakteri-bakteri yang dibutuhkan oleh tubuh kita, yang kita perlukan. Jadi harus dengan lebih sanitize, betul nggak, Bu? Betul. Jadi begini, konsepnya adalah begini. Kita berpikir sanitize. Namanya sanitize itu adalah bagaimana menekan jumlah bakteri pada level tertentu menjadi lebih rendah. Gitu. Artinya apa? Kita merusak bakteri. Sama seperti kulit kita, misalnya kalau kotor berarti kan digosok-gosok. Tapi sebenarnya ketika menggosoknya terlalu kuat, ada lapisan epidermis kulit yang kekikis, begitu ya. Ya, kita merosakkan yang lain. Nah, begitu. Sama juga seperti sanitize, karena spektrumnya lebar, jadi juga merusak bakteri yang memang residensinya ada di tangan kita untuk melindungi kita dari berbagai macam penyakit, termasuk juga dalam tubuh kita, begitu ya. Jadi saya akan lebih setuju bahwa frequently sanitize. Jadi wise thinking in sanitize ya. Tidak juga terlalu jarang gitu ya, rarely, tapi juga too much frequently itu juga akan merusak habit normal dari flora, mikroflora dalam tubuh kita. Sebenarnya konsepnya adalah seperti itu ya. Nah, sama seperti juga tadi ya, golongan bakteri yang baik justru itu sangat eksklusif. Jadi dia tuh sangat sensitif dengan lingkungan yang kurang bagus begitu ya. Orang baik memang lingkungannya harus baik begitu ya. Orang jahat biasanya memang dia survive, mau lingkungannya baik mau lingkungannya jahat ya survive. Orang jahat akan cari yang jahat juga gitu. Betul ya. Nah, karena sangat sensitif dikasih istilahnya yang memang merusak lingkungannya dia, ya sudah akhirnya kalah gitu. Jadi yang menang adalah bakteri-bakteri yang jahatnya tadi malahan. Akhirnya apa? Survival rate-nya yang bakteri jahat akan sangat tinggi dibanding yang bakteri baik gitu. Nah, seperti itu. Konsepnya kurang lebih sebenarnya seperti itu. Tapi frequent sanitize itu adalah yang sesuatu yang sifatnya harus lakukan frequent ya. Tapi too much frequent itu kan berarti nggak wise ya, nggak wise wise thinking atau wise decision seperti itu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Bu Nurhayati. Terima kasih banyak. Itu saja Pak Rizky. Penglibatan saya kali ini. Kalau saya nggak ngomong yang menang wae aja nggak, tadi macam tak. So menang wae Pak. Oke. Selanjutnya ada satu penanya yang mau raise hand mungkin.
tadi ada beberapa penanya yang menunjukkan di chat, tapi sebetulnya orangnya sudah tidak ada. Mungkin kalau ada yang mau raise hand, silahkan satu kesempatan lagi buat Pak Nandi atau Pak Pak Raymond. Raymond Sujono itu macam senyum-senyum itu ada sesuatu yang dia mau tanyain. Oke, Ada, thank you. silahkan ada yang mau bertanya. Waktunya saya pikir kita tidak akan memperlama-lama kalau memang tidak ada atau bagaimana. Ya sudah di sini sudah 6.30 itu. Kalau di rumah saya di Malaysia ini sekarang sudah 6.30 petang. Iya, beda 1 jam gitu. Ya, Beda 1 1 jam lagi mau buka puasa gitu. Okay, but I think it's a very, very good presentation from all of our distinguished speakers. Terima kasih Pak Nandi, terima kasih Pak Raymond dan Pak Nandi. Ya. Prof K. We are looking forward to have another meeting or another webinars. Oke, Pak Nandi atau Pak Raymond ada yang mau disampaikan terakhir sepatah dua patah kata? Silakan Pak Nandi dulu. Oke, mungkin saya sampaikan lagi ke semuanya, siapapun gitu ya, hadirin yang hadir di webinar ini, jika ada yang ingin mendalami lebih jauh tentang cold chain logistik, MJM Bosco selalu terbuka. Fasiliti kami juga selalu membuka pintu lebar-lebar untuk Bapak Ibu. Jika ada yang ingin belajar lebih jauh tentang cold chain, jangan segan-segan untuk datang ke fasiliti kami. Silahkan, nggak usah khawatir ya. Kami sangat terbuka dan kami sangat senang jika diperlukan untuk men-share knowledge yang kami miliki tentang cold chain. Itu mungkin Pak Rizky. Terima kasih Pak. Pak Raymond, silakan Pak Raymond. Closing statement. Oh ya, terima kasih semuanya juga diberi kesempatan untuk present di sini. Juga sama, biru dari Pak Nandi. Jadi kalau misalnya tertarik lebih detail untuk mengenai perusahaan kami, bisa juga cek ke website kami www.makeeasy.co.id. Kita memang banyak sekali juga aktivasi program-program yang kita lakukan. Mungkin bisa belajar dari situ ataupun bisa subscribe juga ke newsletter kami. Kita banyak info-info mengenai bagaimana perkembangan logistik, tidak cuma terlimit ke cold chain gitu. Kalau misalnya pengen lebih broad spektrum ya, bagaimana digitalisasi logistik di Indonesia untuk sekarang ini yang kita bisa terapkan gitu. Jadi kita sih sangat senang kalau bisa mendapatkan masukan juga dari teman-teman di Prama, bisa tukar pikiran, ada masukan apa yang lebih baik untuk memajukan Indonesia dari sisi di logistik dan supply chain ini. Kira-kira itu sih, sekian. Terima kasih atas waktunya. Mantap Pak Raymond. Saya pikir Bu Nur Hayati nanti tidak akan kesulitan partner untuk visit practice atau site visit atau bagaimanapun itulah. Yes. Kita menggarap itu Pak, traceability ya Pak. Pak Raymond mohon berkenan nih. Langsung ditembak ke tempat Pak Raymond. Mohon bantuan. Lanjut nih, boleh. Thank you. Terima kasih banyak. Oke, thank you all. That should be a wrap. Thank you. Terima kasih semuanya sudah menghadiri acara ini. Ini sebuah acara yang sangat bermanfaat sekali. Saya sangat banyak mengambil pelajaran hal-hal baru dunia distribusi logistik, khususnya frozen, cold chain, dan masalah food safety. Oke, terima kasih sebelumnya. Saya pengen meminta semua menyalakan website, menyalakan webcamnya, kita foto bersama. Saya akan coba abadikan, nanti saya akan masukkan ke, atau saya juga kirimkan mas pribadi. Mohon dinyalakan websitenya, webcam, mohon maaf. Kalau sudah, saya akan foto pane pertama, first pane. Bentar, saya akan untuk screen berikutnya mungkin bisa dinyalakan juga Pak. Banyak. Silahkan yang bisa dinyalakan. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semuanya sudah menjadi acara yang sangat menarik, sangat bermanfaat. Kami dari Kaprama berterima kasih atas kehadirannya dan kami akan tetap melanjutkan webinar-webinar untuk sharing-sharing di bidang logistik, supply chain, dan sebagainya. Terima kasih. Saya tutup acara ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Rizky. Ya, silakan Pak bisa Nandi leave. sama Pak Raymond. Sama-sama, Oke. Bro Dani.
Ya, selamat berbuka puasa ya. Selamat buka puasa ya. Sama-sama sehat semuanya. Masa Di lift ya. Sehat-sehat selalu. Waalaikumsalam. Thank you.